Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan program yang sudah kita buat pada video sebelumnya, yaitu program untuk menyelesaikan fungsi eksponen. Nah, kalau pada video sebelumnya, program fungsi eksponen yang kita buat itu hanya langsung menampilkan hasil akhir dari perhitungan eksponen, misalkan di sini e pangkat x, di mana x-nya itu 2,5, e pangkat 0,5 dengan 5 suku, hasilnya itu langsung adalah hasil akhir perhitungan dengan menggunakan 5 suku pertama. Nah, sekarang pada program yang akan kita buat, kita ingin menampilkan tahapan-tahapan dari perhitungan kita, mulai dari pertama, mulai dari suku pertama, kedua, ketiga, sampai ke suku terakhir yang kita minta. Jadi nanti hasilnya kira-kira akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini, Kalau dengan 5 suku misalnya, dengan suku pertama nanti suku pertamanya berapa, hasilnya berapa. Dan kalau dengan 2 suku pertama, nanti muncul suku pertamanya berapa, suku keduanya berapa, dan hasilnya berapa. Kalau 5 suku pertama yang mau kita gunakan, sampai suku kelima, dan hasilnya berapa. Dan nanti kita akan menambahkan perhitungan untuk mengetahui kesalahan yang terjadi, baik kalau dibandingkan dengan nilai eksak maupun dengan nilai aproksimasi, dengan nilai dari hasil terakhir yang kita dapatkan. Nah, pertama kita akan membuatkan kolom pertama dari tabel kita di sini. Kita ingin menampilkan kolom N, kemudian 1, 2, 3, 4, dan sampai ke suku terakhir yang kita minta. Nah, untuk membuatnya, kita bisa mulai di sini dengan membuatkan satu perintah, untuk menampilkan tulisan N, misalkan di kolom E3 di sini, Jadi range E3 sama dengan N. Sehingga kalau nanti ini kita klik, nanti akan muncul N di sini. Nah, Sobat Sipil nanti bisa diatur kalau kita ingin formatnya itu dibuat rata tengah misalnya, Kemudian format-format lain juga bisa Sobat Sipil atur. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menampilkan sel E3 ini diberi border? Nah, Sobat Sipil bisa buat di sini perintah range E3 titik borders titik value sama dengan true, sama dengan true. Nah, sehingga kalau kita klik di sini, nanti ada bordernya. Nah, kemudian untuk suku pertama, ini kan suku pertama kita ada di luar Fornex, jadi kita akan tulis secara manual di sini. Nah, untuk menuliskannya, Sobat Sipil bisa mulai dengan misalnya di bawah sini, misalnya range ini ada di E4, E4 sama dengan 1. Kemudian kita juga bisa berikan border di sini, di E4 di sini, sehingga nanti akan muncul kalau kita klik di sini, 1. Baru kemudian untuk angka 2 dan seterusnya sampai banyaknya suku yang kita minta itu munculnya atau kita buatnya di dalam perulangan di sini, dalam perulangan. Jadi kita akan buat ini nanti di dalam Fornex-nya di sini, Nah, untuk membuatnya kita bisa buat begini Sobat Sipil. Ini angka 2 akan kita letakkan di sini, di sel E5, Nah, kita tuliskan sel. Nah, ini kan barisnya adalah baris 1, 2, 3, 4, 5, Nah, kita bisa tulis barisnya adalah I plus
4. Kenapa I plus 4? Karena nanti kan untuk angka 2 ada di sini, baris ke-6, baris ke-7, sehingga ini harus merupakan variabel. Nah, ini kenapa I plus 4? Itu karena di sini adalah baris ke-5, ini adalah 4 ditambah I. Ya. Kalau ada di putaran pertama, I-nya sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 4, jadi 5. Pada putaran kedua, I-nya sama dengan 2. Ya, 2 ditambah 4, 6, dan seterusnya. Nah, kita buat dalam variabel, kemudian ini ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5,5. Ya. Yang akan kita tulis adalah angka 2, angka 3, angka 4. Kita buat dalam variabel juga, I plus 1. Nah, kita coba dulu ya Sobat Sipil. Nah, sampai 5. Nah, kalau Sobat Sipil ingin menampilkan border juga pada sel-sel yang kita buat di sini, ya, Sobat Sipil bisa buat perintah yang sama, nah, seperti ini, sel I plus 4,5, ya, titik border titik value sama dengan true. Nah, sehingga kalau ini kita klik, ya, Sobat Sipil bisa lihat bahwa ini akan menampilkan, ya, bilangan dari 1 sampai 5, ya, sesuai banyaknya suku yang kita input, yang kita ingin hitung di sini, ya. Kemudian ada bordernya. Nah, sekarang kalau kita ingin di sini sampai 8 misalnya, kita ganti 8, kemudian kita klik hitung, nah, akan muncul 1, 2, terus sampai 8. Nah, kalau kita ingin sampai 3 misalnya, di sini sampai 3, ya, kita klik hitung. Nah, di sini masih sampai 8. Kenapa? Karena output dari klik hitung sebelumnya masih muncul, ya. Supaya bisa langsung terhapus, ya, di sini pada saat kita mau menjalankan program yang ada di dalam command button 1, ya, kita beri perintah, ya, kolom ini kolom E, ya, kolom E titik clear content. Nah, seperti ini, ya. Jadi kalau begitu 3, kita klik hitung. Nah, Sobat Sipil bisa lihat, ya, yang tadinya dari 1 sampai 8 ini menjadi 1 sampai 3, tapi bordernya masih sampai 8. Artinya kita juga harus menambahkan satu perintah, ya, untuk membuat bordernya itu, ya, value-nya menjadi sama dengan false dulu. Nah, seperti ini. Sekarang kalau kita mau jadi 7, dia 7, ya. Kalau kemudian dikurangi jadi 4, ya sampai 4 saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan kolom keduanya, ya. Kolom keduanya adalah menampilkan nilai dari setiap suku yang ada di sini, ya. Jadi kita bisa mulai dulu misalnya dengan memberikan kata suku di sini, ya. Sama seperti tadi, ya. Kita bisa buat di sini untuk range F3 berarti, ya. F3 itu sama dengan suku. Kemudian nanti di F3 juga kita bisa berikan border, ya, untuk F3 untuk F3 di sini. Kemudian untuk di F4-nya, ya, kita akan menampilkan nilai dari suku pertama, ya. Nah, di F4-nya nilai dari suku pertamanya adalah ini, ya. Ya, Sobat Sipil bisa tuliskan angka 1, ya, atau bisa ambil dari variabelnya di sini, ya. Kita tuliskan misalkan variabelnya suku, ya. Kemudian kita juga bisa tambahkan border untuk F4-nya. Nah, kalau Sobat Sipil coba, ya, kita klik hitung di sini, nah, kita bisa memunculkan suku, ya, dan kemudian nilai dari sukunya, ya, suku pertama. Ini bisa diformat, ya, dengan 6 digit desimal atau berapapun Sobat Sipil ingin menampilkan tampilan angkanya, format tampilan angkanya. Kemudian untuk suku kedua dan seterusnya, ya,
Sobat Sipil bisa lakukan di sini ya. Ini berarti nanti akan sama dengan sel I plus 4 sama, tapi kolom ke-6 ya. Yang ditampilkan adalah sukunya. Demikian juga nanti bordernya ya. Sobat Sipil bisa buat untuk sel I plus 4,6 ya, nilai bordernya kita buat sama dengan true. Nah, kalau kita klik hitung ya, kita akan punya seperti ini. Kalau misalnya nanti mau 8 suku ya, nah muncul sampai 8. Tapi hati-hati Sobat Sipil ya, kalau ini kita mau jadikan misalkan 3 suku ya, untuk suku keempat dan seterusnya ini masih muncul. Kenapa? Karena di awal program ini kita belum hapus. Yang perlu dihapus baru kolom E. Kalau kolom E dan F yang ingin kita hapus ya berarti E.2F. Seperti ini. Jadi kalau kita klik hitung, nah, akan muncul sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk menampilkan kolom ketiga? Kolom ketiga adalah hasilnya, ya. Sama seperti tadi, Sobat Sipil ya. Jadi di sini kita akan menambahkan heading tabelnya. Ya. Itu adalah hasil. Ya, kemudian ini akan kita buat border juga. Ini ada di G3 ya. G3, ini G3 untuk menampilkan hasilnya. Kemudian nilai hasilnya pada suku pertama ya, itu adalah hasil ya. Boleh angka 1 atau dari variabel hasil di sini ya. Ini juga G4 ya, kita ubah jadi G4. Kemudian bordernya juga kita atur supaya nilainya adalah true. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita klik, nah ini muncul suku pertamanya, hasil pertamanya. Nah, bagaimana untuk hasil yang ada di dalam suku kedua dan seterusnya? Nah, Sobat Sipil bisa tambahkan satu baris perintah di sini ya, untuk menampilkan hasil itu pada sel I plus 4,7 ya, hasil. Demikian juga nanti untuk bordernya ya. Ini di I plus 4,7 juga. Nah, jangan lupa di sini Sobat Sipil ya, nanti yang kita hapus pertama kali adalah kolom E, F, dan G. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan ya Sobat Sipil, nah kita dapatkan seperti ini hasilnya. Jadi hasil ini adalah penjumlahan atau kumulasi dari suku-suku di sebelah kirinya, di kolom sebelah kirinya. Ya, kalau di sini sampai 8 suku, ya nanti akan dihitung sampai suku ke-8. Ya, kalau lebih sedikit ya akan ditampilkan sesuai dengan yang kita minta. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke kolom keempat ya. Di kolom keempat ini kita ingin menampilkan berapa kesalahan terhadap nilai eksaknya kalau kita menggunakan suku pertama saja, ya, 2 suku pertama, 3 suku pertama, dan seterusnya. Rumus untuk mencari ya, kesalahan yang terjadi dibandingkan dengan nilai eksak itu adalah nilai eksaknya berapa ya, dikurangi dengan nilai yang kita dapatkan dengan menggunakan sejumlah suku yang kita minta dibagi dengan nilai eksaknya, kemudian dikali 100. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui berapa kesalahan kalau kita menggunakan hanya satu suku saja, itu akan sama dengan nilai eksaknya. Ya, nilai eksaknya adalah ini 1,648721 atau yang didapat dari hasil eksak di sini, ya, dikurangi dengan hasil kalau kita menggunakan suku pertama saja dibagi dengan nilai eksak kali 100. Kalau 2 suku berarti hasil eksaknya ya, di hasil eksaknya yang tadi yang ada di sini, maaf ya, 1,648721 dikurangi dengan hasil kalau kita menggunakan 2 suku saja dibagi dengan hasil eksak ya. Jadi hasil eksak dikurangi dengan hasil dengan suku yang kita pakai ya, dibagi dengan nilai eksak kali 100. Nah,
rumusnya atau tampilannya kita akan bisa buat seperti ini misalnya ya. Untuk heading tabelnya, jadi ada di kolom H nanti, H3, kita bisa tulis misalnya ini ya, besarnya error, kemudian kecilnya adalah eksak. Yang kesalahan tidak nilai eksak, kita beri satuan persen di sini. Kemudian kita tambahkan border untuk H4, untuk H3-nya ya. Nah, perhitungan kesalahannya ya kita bisa buat di sini sebelum kita menampilkan ini ya. Nanti kesalahannya akan kita tampilkan di sini misalnya. Ya. Kesalahannya akan kita tampilkan di H4. Nah, misalkan salah E ya. Nah, kita hitung dulu ya, salah E-nya itu rumusnya apa? Rumusnya adalah hasil eksak kita dikurangi dengan hasil, kalau kita menggunakan sejumlah suku tertentu, dibagi dengan hasil eksak dikali 100 ya. Dan nanti hasil ini kesalahan ini akan dimunculkan di H4. Jangan lupa di sini ada border yang harus dibuat nilainya jadi true ya. Ini kalau kita coba jalankan ya, nah kita akan dapatkan ya, kesalahan kalau kita menggunakan hanya satu suku pertama saja itu sebesar 39,34. Nah, bagaimana kita menghitung dan menampilkan kesalahan pada suku-suku berikutnya? Nah, Sobat Sipil bisa lakukan hal yang sama di sini ya. Nah, untuk kolom ke-8 ya, I4,8, salah eksaknya berapa? Tentunya harus dihitung lagi di sini ya. Rumusnya bisa Sobat Sipil copy dari rumus yang sudah kita buat di sini ya. Salah E ya, sama dengan salah eksak dikurangi hasil dan seterusnya. Kita copy, kita paste di sini ya. Kita copy, kita paste ya, ada di sini sekarang ya. Kemudian ini dimunculkan di I plus 4,8 dan juga kita buatkan bordernya itu punya nilai value true ya di sini I plus 4,8. Nah, Sobat Sipil klik hitung ya. Nah, ini akan muncul kesalahan kalau kita pakai dua suku adalah 9,02, kalau 3 suku 1,43 ya. Sama dengan yang kita contohkan di tabel yang ada di sheet 2 di sini ya. Kalau pakai 5 suku ya, kita klik. Nah, kalau mau jadi lebih kecil, jangan lupa di sini ya Sobat Sipil, kolom kita sudah bertambah 1 jadi H, supaya nanti tidak terjadi kesalahan tampilan ya. Ini kalau jadi 8 suku ya, jadi 8, kalau kita kurangi jadi 5 ya, nah jadi 5 juga. Kemudian kolom terakhir Sobat Sipil, ini adalah kesalahan terhadap nilai terbaru ya, EA ya. EA ini adalah rumusnya dapat dari selisih antara hasil baru dikurangi dengan hasil sebelumnya dibagi dengan hasil baru ya. Tetapi untuk suku pertama ya, karena kita baru punya satu hasil, maka kita belum bisa menentukan berapa kesalahannya. Jadi biasanya untuk sel pertama di sini ya, kita coret ya. Nah, perhitungan nanti baru kita lakukan mulai dari suku kedua, setelah kita punya dua hasil ya. Jadi hasil yang baru dikurangi hasil yang lama dibagi dengan hasil baru ya. Nah, kita buat dulu yang dua baris pertama di sini Sobat Sipilnya. Nah, jadi kita akan buatkan satu heading lagi di kolom I ya. Kolom I di sini ya, saya copy, saya paste di sini, saya ganti EA gitu ya. Ini di kolom I, di kolom I3
Ya, kemudian kita beri border juga sobat sipil ya. Ini I3. Nanti di sini juga jangan lupa ya clear content dan ya value-nya dari E sampai I. Kemudian nilainya ya, untuk I4 ya, sobat sipil bisa buat begini ya pakai min gitu ya. Kemudian bordernya juga kita atur. Ini untuk I4 ya, ini I4 ini sobat sipil ya. Nah kalau kita coba klik hitung, nah munculnya seperti ini. Nah bagaimana sekarang untuk EA di baris-baris di bawahnya? Nah, sobat sipil lihat tadi ya bahwa kesalahan di sini ya adalah sama dengan nilai baru, hasil baru dikurangi hasil lama dibagi hasil baru. Nah, hasil baru dikurangi hasil lama ya, 1,5 dikurangi 1 itu sama dengan sukunya ya, dibagi dengan hasil. Kalau kita lihat di N sama dengan 3, hasil barunya 1,625 dikurangi hasil lama 1,5 itu sama dengan sukunya dibagi dengan hasil, sehingga nanti untuk perhitungannya ya misalnya di sini saya tulis salah A ya, itu sama dengan suku ya, jadi hasil baru dikurangi hasil lama kan sama dengan suku dibagi hasil baru dibagi hasil dikali 100 ya. Nanti tinggal kita munculkan di sini ya, di kolom ke-9 misalnya ini adalah salah A ya. Kemudian ini juga sama ya, kita berikan nilai true untuk bordernya pada kolom ke-9. Nah kalau sobat sipil coba klik ya tombol hitungnya, nah, kita dapatkan hasil seperti ini ya, sama persis seperti yang dicontohkan di tabel di sini. Kalau mau 8 suku misalnya ya, kita klik hitung. Nah, sobat sipil bisa lihat ya, semakin banyak jumlah suku yang kita gunakan, kesalahannya baik terhadap nilai eksak maupun terhadap nilai terakhir yang kita dapatkan itu semakin kecil. Nah sekarang sobat sipil bisa lihat misalnya ya di bagian pada saat kita mau menampilkan heading border untuk heading tabel dan baris pertamanya, di sini kan diulang-ulang. Nah pengulangan ini ya dan ini bisa sobat sipil lakukan dengan satu baris perintah saja ya, seperti ini, range mulai dari E3 ya sobat sipil, mulai dari E3 sampai ke I4 ya, sampai I4 titik border titik value sama dengan true. Nah, sehingga ini ya 5 baris ini bisa sobat sipil hapus. Ya, kemudian 5 baris ini juga bisa sobat sipil hapus ya. Jadi baris program kita jadi lebih sedikit. Nah, ini kalau kita klik hitung hasilnya sama ya sobat sipil. Jadi 5 misalnya ya. Ini sama. Jadi dari E3 sampai I4 ya border value-nya true. Kemudian untuk tombol hapus ya. Kalau sobat sipil klik hapus di sini kan yang terhapus baru di sini. Ya, baru nilai di sini. Ya. Kalau misalnya diinginkan ya pada saat kita klik hapus selain input dan output yang ada di sini yang terhapus tetapi juga tabelnya terhapus ya. Nah, sobat sipil bisa menambahkan di sini sama seperti yang di atas ini ya. Tinggal di copy saja ya. Kemudian di paste di sini. Nah, jadi pada saat kita klik tombol hapus, maka semua tampilan output kita itu akan dihapus termasuk inputnya. Nah, tinggal sekarang perhitungannya bisa kita lakukan lagi ya. Nah,
seperti ini, sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, banyaknya suku juga sama, seperti ini. Nah, ini program yang kita buat di video ini ya. Untuk penghentian perhitungan di program ini itu didasarkan pada banyaknya suku yang kita inginkan. Nah, tentunya nanti ya pada saat kita mau membuat perhitungan seperti ini, penghentian program pilihannya tidak hanya pada banyaknya suku yang kita inginkan, tapi bisa saja misalnya ya kesalahan terhadap nilai eksaknya sudah kurang dari 1% misalnya, maka perhitungan akan dihentikan sampai suku ke-6 ya, karena pada suku ke-6 ini kesalahannya sudah kurang dari 1%, atau kesalahan terhadap nilai terbaiknya itu sudah kurang dari 1% misalnya, ini akan dihentikan pada suku ke-7. Tetapi kan penghentian pada suku ke-6 dan ke-7 ini kalau nilai X-nya 1,5 ya. Kalau nilai X-nya kita ubah misalkan setengah ya, maka kalau penghentiannya itu pada kesalahannya di sini 1%, maka akan berhenti di suku keempat, berbeda dengan yang tadi. Jadi pengulangan yang ada di sini ya, yang ada di dalam fornek ini kita belum tahu berapa kali akan diulang ya. Tetapi ada syarat di sini. Toleransi kesalahan misalnya maksimal 1%. Jadi begitu kurang dari 1%, perhitungan itu akan dihentikan. Nah, di video berikutnya ya, program ini akan kita lanjutkan seandainya ya kita belum tahu ya berapa kali ya baris-baris program ini akan diulang. Ya, kalau di sini kan kita sudah tahu ya akan diulang sebanyak 8-1, 7 kali. Ya, tapi kalau nanti batasan perhitungannya berdasarkan toleransi kesalahan, tentunya kita belum tahu, tapi kita punya syarat tertentu ya, bahwa perhitungan akan dihentikan pada saat kesalahannya lebih kecil dari toleransi kesalahan yang kita tetapkan. Ya. Oleh karena itu, nanti Sobat Sipil silahkan program ini disimpan baik-baik ya, dan akan kita lanjutkan di video berikutnya. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.